Sekarang kita akan berbicara tentang pasal 49, yaitu pembelaan terpaksa. Ada notwhere pembelaan terpaksa biasa, ada notwhere excess atau pembelaan paksa yang melewati batas atau lampau batas. Ya. Jadi pembelaan terpaksa itu adalah merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akibat menerima serangan atau ancaman yang seketika itu berlangsung. Jadi salah satu ciri orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu adalah adanya ancaman atau serangan yang seketika atau dilakukan secara langsung. Baik itu ditujukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ataupun ya berkenaan dengan objek perbuatan itu diarahkan kepada badan ataukah tubuh ataukah nyawa ataukah kehormatan, bisa juga seksual dan harta benda. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba menerima ancaman dan melakukan perbuatan melawan hukum, ya itu bisa dikatakan dia melakukan pembelaan paksa atau pembelaan diri. Nah, jadi yang perlu diperhatikan berkenaan dengan keberadaan pembelaan diri ini, syaratnya itu ya pertama ada ancaman. Yang kedua adalah ancaman itu adalah seketika dilakukan atau langsung, ya. Jadi tidak boleh ada seakan-akan hal yang sudah terencana, yang kita sudah ketahui tapi masih melakukannya. Jadi ini adalah merupakan suatu perbuatan yang seketika kita tidak tahu, tidak pertimbangkan, tiba-tiba terjadi. Ya, itu namanya pembelaan terpaksa. Kemudian ya, serangan itu bagaimana modelnya? Serangan itu bisa berbentuk serangan yang berasal dari manusia. Ya. Dan serangan itu nyata diarahkan terhadap badan, kehormatan atau kebendaan. Kalau misalnya dia menyerang kepada bukan selain daripada apa yang menjadi kepemilikan kita, baik itu kebendaan ataupun kehormatan, kita melakukan tindakan berarti itu bukan merupakan suatu bentuk pembelaan, tapi ikut campur namanya. Yang diserang itu adalah tetangganya, dia pula yang datang di situ sebagai pahlawan kan. Ujung-ujungnya lah dia melakukan tindak pidana, dia membunuh orang itu. Itu bukan serangan ancaman tuh, tapi dia ikut campur. Ancaman serangan itu menimbulkan ancaman seketika langsung terhadap badan, kehormatan dan kebendaan. Ya, seperti itu. Nah, seketika itu seperti apa? ya, seketika itu menurut Lamina diartikan sebagai serangan sudah dimulai. Ya. Ketika orang sudah mulai melakukan suatu bentuk penyerangan. Dan penyerangan itu belum selesai, berarti itu dianggap seketika. Ya. Jadi pembelaan yang kita lakukan pada saat dimulainya serangan tersebut, bahkan sampai sebelum selesai serangan tersebut, itu adalah merupakan pembelaan. Tapi ketika ada orang sudah selesai menyerang, masih melakukan tindakan, berarti itu bukan sudah daya paksa. Nah, itu sudah melebihi. Seperti itu ya. Nah, menurut Noyon dan Legmeyer, jadi yang dimaksud dengan seketika itu adalah sifat bahaya yang telah mengancam orang secara langsung. Ya. Dan pembatalan daripada perbuatan tersebut tidak diharapkan akan dilakukan oleh si penyerang. Jadi kalau kita tidak melakukan pembelaan, maka kita akan menjadi korban. Karena kalau si pelaku ingin menghentikan perbuatannya itu tidak akan terjadi. Ya, itu menurut Noyon. Jadi harus kita melakukan ya bentuk pembelaan secara paksa, karena memang sifatnya yang mengancam secara langsung,
kemudian orang tersebut tidak akan pernah berhenti menyerang sampai kita melakukan pembelaan. Ya, seperti itu. Itu menurut pandangan dari Noyen. Jadi untuk dapat melakukan pembelaan secara paksa ini, ya, atau pembelaan diri ini, paling tidak ada dua yang harus ada di situ. Yang pertama itu adalah adanya serangan, ya, serangan tiba-tiba, serangan atau ancaman, kemudian dilakukan secara tiba-tiba atau seketika, seperti itu. Nah, kemudian pasal 49 ayat 2, pembelaan melewati batas atau pembelaan paksa lampau batas. Ya, pembelaan ini tidak memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Kenapa? Karena memang ini cenderung kelihatannya lewat batas, ya, tidak terkontrol. Ya, kapan orang dikatakan melakukan pembelaan paksa lampau batas, hal itu perlu dibuktikan. Pertama, orang itu dapat dikatakan dia melakukan nodware access kalau pembelaan lampau batasnya itu terjadi karena goncangan jiwa. Jadi ada kegoncangan yang terjadi dalam jiwa mereka sehingga mereka melakukan perbuatan yang melebihi dari apa yang seharusnya. Namanya membela diri, ya membela diri saja. Jangan menyerang orang. Justru dia karena keenakan membela diri atau terjadi kegoncangan dalam dirinya seperti tadi yang saya contohkan, seorang perempuan yang khawatir berlebihan sehingga dia membunuh seorang laki-laki. Jadi harus dia dibuktikan bahwa pembelaannya itu karena terjadi goncangan jiwa. Kenapa goncangan jiwa itu terjadi? Karena ya ada unsur melampaui batas yang ada di dalam jiwa mereka. Dan adanya hubungan kausalitas antara pelampauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Jadi harus ada kaitannya antara kenapa dia melakukan perbuatan itu dan apa kesesuaiannya atau keterkaitannya dengan serangan yang diberikan kepadanya. Jadi harus kita berikan korelasi antara dia melakukan perbuatan itu karena serangan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jadi harus nyambung seperti itu. Adanya serangan dan adanya pembelaan lampau batas. Seperti itu. Nah, kadang-kadang juga terjadi putative nodware, kekeliruan mengira dirinya berada dalam keadaan membela terpaksa, ya, padahal sebenarnya tidak. Tapi itu pun ada hal-hal nanti yang akan bersinggungan dengan proses pembuktian.